Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim salatan tahullu bihal 'uqad wa tufarrishu bihal rab wa tuzilu bihal darar wa tuhawwinu bihal umur as-si'ab wa tuldika wa tulbihi wa tarda biha 'anna ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini masih bersama-sama dengan santri kelas 1 syariah untuk mempelajari fikih muamalat, khususnya di Kitabul Faraid. Ya, semoga santri semua dan kita semua Allah berikan kekuatan dan kesehatan lahir batin. Allah panjangkan umur kita semua dan Allah tetapkan hati kita di dalam iman dan nikmat Islam. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga apa yang dipelajari hari ini bisa bermanfaat. Ya, sebelumnya kita telah mempelajari tentang dasar-dasar di dalam ilmu faraid, ya, merupakan seperti dari pengertiannya, kemudian keutamaannya di dalam hadis, ya, yang telah kita jelaskan bahwa ilmu faraid ini merupakan salah satu ilmu yang sangat sensitif sekali gitu ya, atau karena dapat menyebabkan persengketaan atau kesalahpahaman jika tidak dipelajari atau tidak dibagikan dengan sebenar-benarnya pembagian atau pembelajaran, ya. Kemudian kenapa alasannya juga keutamaannya kita harus mempelajari ilmu faraid, itu salah satunya karena ilmu faraid adalah nisful ilmi, ya, setengah daripada ilmu. Wahuwa yunsa wahuwa awwalu ilmin yunza'u min ummati, ya, karena dia akan cepat dilupakan. Kemudian karena ilmu faraid ini juga merupakan salah satu ilmu yang akan cepat diangkat dari umatnya Rasulullah. Atau ada juga ta'allamul faraid wal lahna was sunnah kama ta'allamunal Qur'an. Ya, jadi pelajarilah ilmu faraid, pelajarilah ilmu nahwu, dan pelajarilah hadis sebagaimana kalian mempelajari Al-Qur'an. Ya, sebegitu pentingnya pelajaran faraid ini, ya. Kemudian telah kita pelajari juga hak-hak yang harus dipenuhi atau yang berkaitan dengan harta peninggalan atau at-tarikatul mayyit, tidak serta-merta langsung dibagikan kepada ahli warisnya jumlah kekayaannya setelah dia meninggal, tetapi ada hak-hak yang merupakan hak mayit, ya, daripada peninggalan tersebut. Yang pertama ada hak yang berkaitan dengan ainut tarikah, kemudian harus juga untuk mu'natut tajhiz, kemudian setelah itu baru selesai kepada ad-duyun al-mursalah gitu ya, ada hutang-hutang yang harus dibayarkan ketika seseorang itu masih hidup, kemudian ketika dia sudah meninggal ternyata dia memberikan wasiat sepertiga dari tarikahnya itu kepada orang lain, baru setelah selesai semua urusan dan hak-haknya barulah kepada pembagian warisan untuk ahli warisnya gitu ya. Nah, kemudian kemarin juga kita telah mengetahui tentang sebab-sebabnya, maka hari ini kita akan mempelajari tentang syurutul irthi. Ya, kemarin adalah sebab seseorang bisa mendapatkan warisan, maka sekarang adalah syurutul irthi, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam
hal yang berkaitan dengan warisan. Yang pertama adalah tahaqququ hayatil warith ba'dal mautil muwarrith, ya, bahwa dapat dipastikan bahwasannya ahli waris ini dalam keadaan hidup, ya, setelah wafatnya orang yang memberikan harta warisan. Jadi tahaqququl waris ba'da mautil muwaris. Kenapa harus ada kepastiannya bahwa seseorang itu masih hidup ketika dia akan dibagikan warisan daripada orang yang mewariskan, ya, supaya tidak ada terjadi kesalahan gitu, ya. Jadi makanya harus ditegaskan dulu secara itu hayahnya itu setelah ditetapkan secara musyahadah, adanya kesaksian atau al-bayyinah atau ada bukti nyata melalui ada saksi dan sebagainya, au bi ilhaqil hayat taqdiran, atau misalkan dinyatakan hidup secara menurut perkiraan. Contohnya seperti janin yang di dalam kandungan dan ketika misalkan dilahirkan itu dia memang hidup dan ternyata misalkan kakaknya, saudaranya atau orang tuanya wafat, maka dia berhak mendapatkan warisan karena sudah dihukumi ilhaq bil hayat taqdiran. Kemudian syarat yang kedua yang dipenuhi dalam warisan adalah tahaqququ mautil muwarith, adalah adanya kepastian bahwa seseorang yang akan mewariskan hartanya tersebut memang telah meninggal dunia, ya. Bisa difahami, ya, baik secara musyahadah, baik secara bayyinah, atau dia memang dihukumi dinyatakan telah tidak ada secara hukman atau taqdiran, ya. Misalkan hukman ini adalah seorang al-mafqud idza madatil muddatil lati yantadhiru fiha wa hakama al-qadi bi mauti. Misalkan orang ini tenggelam di laut, kemudian dari batas perkiraan misalkan sudah sebulan atau waktu yang ditentukan oleh qadi selama masa pencarian ini dia dinyatakan atau belum terketemukan, dan kemudian hakim atau qadi telah memutuskan bahwa dia meninggal secara hukum, maka sudah boleh dibagikan warisannya, gitu, ya. Kemudian ada juga yang secara takdiran seperti janin, itu, ya, yang mana ketika di dalam kandungan ini atau ketika lahir itu dia disakiti, maka dia bisa mewariskan karena dia telah meninggal, gitu, ya. Kemudian yang ketiga adalah syaratnya al-ilmu bi jihatil irsi, mengetahui dari mana dia mendapatkan, dari sisi mana dia mendapatkan harta warisan itu, atau misalkan dari sebab adanya hubungan pernikahan, atau karena sebab adanya hubungan wala, atau memerdekakan hamil sahaya, atau ada hubungan daripada al-qorobah atau an-nasab, ya, dari keturunan atau ikatan kerabatan. Jadi itu yang harus diperhatikan. Kemudian setelah kemarin mengetahui sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan, yaitu adanya hubungan pernikahan, adanya hubungan wala, dan adanya hubungan kekerabatan atau an-nasab. Kemudian di sini ada mawani'ul irthi. Mawani'ul irthi adalah hal-hal yang menyebabkan seseorang terhalang untuk mendapatkan harta warisan, atau sebab-sebab apa saja yang menjadikan seseorang itu terhalang daripada harta warisan. Yang pertama adanya al-qatl, ya. Jadi al-qatl ini adalah fayumna bihi kullu man lahu dakhlun fil qatl. Jadi seseorang yang berkaitan dengan pembunuhan di sini, ya, meskipun dia secara langsung tidak membunuh, gitu, ya, tapi dia bersekongkol dalam pembunuhan ini, maka dia tidak dapat mendapat warisan, atau dia terhalang untuk mendapatkan warisan, ya, walau kana bihaqqin ya anna fihi tuhmatul istijal. Katanya juga bahwa meskipun membunuhnya ini secara hak, karena di sini ada tuhmatul istijal, atau misalkan ada tuduhan yang tergesa-gesa, maka yang dilarang adalah yang membunuh. Jadi dari jika orang membunuh misalkan seorang
anak membunuh ayahnya, naudzubillahi min dzalik, maka sang anak tidak dapat atau terhalang untuk mendapatkan warisan daripada ayahnya, karena anak ini al-qatil telah membunuh ayahnya sendiri, naudzubillahi min dzalik, gitu ya. Kemudian setelah itu di dalam hadis juga ada yang mengatakan bahwa di hadisin Abi Dawud, laisa lil qatil syai'un au minal miras, jadi seorang yang membunuh tidak akan mendapatkan apa-apa dari harta warisan. Kemudian sebab mawani ul irthi al-man'u ats-tsani, yang kedua adalah ardiqu, karena adanya perbudakan atau hamba sahaya, maka budak tidak dapat mewariskan dari tuannya, begitupun sebaliknya, karena pada dasarnya seorang budak itu dirinya sendiri itu saja hanya adalah milik tuannya, ya. Maka tidak ada hubungan apa-apa tuan dan budaknya, maka tidak saling mewarisi, ya. Kemudian yang ketiga adanya ikhtilafuddin. Ikhtilafuddin itu berarti adalah fala yarithul muslimul kafir wal kafirul muslim, ya. Dalam hadis jadi bahwasannya seorang muslim tidak dapat mewarisi dari kafir, dan begitupun orang kafir tidak mewarisi daripada orang muslim, di dalam hadis Bukhari wa Muslim, ya. Bisa difahami sampai di sini. Kemudian wal asah inda syafi'iyah annal kufra kullahu millatun wahidah. Ada juga bagaimana kemudian jika yang satu ini agamanya Kristen, kemudian yang satu agamanya misalkan Hindu. Menurut mazhab Syafi'iyah, bahwa orang yang kafir atau yang selain beragama Islam semuanya dinyatakan dalam satu agama, seperti itu, ya. Bisa difahami. Kemudian setelahnya adalah aqsamun nas min nahiyatil irthi wa adamihi, ya. Ini ada pembagian kelompok manusia yang mana dilihat dari segi mendapatkan warisan atau tidak. Jadi ada sebagian golongan yang mendapatkan warisan, ada juga yang hanya bisa mewarisi, ada juga yang tidak bisa mendapatkan keduanya ataupun tidak bisa mewarisi. Jadi yang ada dibagi menjadi 3 aqsamun nas min nahiyatil irti wa adami. Yang pertama adalah qismun yarithu wa yuras. Ada golongan orang-orang yang mewarisi atau yang bisa mewarisi atau yang bisa mewariskan hartanya, dan dia juga berhak mendapatkan warisan, seperti adanya hubungan al-ikhwah atau zaujaini, ya, atau misalkan suami dan istri dapat mewariskan hartanya kepada pasangannya, begitupun suami dan istri berhak mendapatkan warisan dari pasangannya, ya. Jadi itu adalah qismun yalithu wa yurath. Kemudian yang kedua adalah, mohon maaf, jadi aqsamun nas tadi di sini ada 4, ya. Yang kedua adalah qismun la yarith wa la yurus. Yang pertama tadi adalah golongan orang yang bisa mewariskan hartanya dan dia juga mendapatkan harta warisan. Yang kedua ini adalah golongan orang yang tidak dapat mewariskan hartanya dan juga tidak dapat mendapat harta warisan. Contohnya adalah orang yang menjadi budak atau ar-raqiq, ya, budak, atau dan juga orang yang murtad. Orang yang murtad tidak dapat mendapat warisan dan dia juga tidak dapat mewariskan hartanya kepada orang muslim. Kemudian yang ketiga adalah qismun yurathu wala yarith, ya. Ada juga golongan orang yang mendapatkan warisan tapi dia tidak dapat memberikan warisan. Bisa dipahami sampai di sini. Kemudian yang keempat ada juga qismun yarithu wala yurath, ya. Ada juga golongan orang-orang yang
bisa mewariskan tetapi dia tidak mendapatkan warisan, ya. Oke, jadi dari sini bisa difahami ada bagian-bagian daripada diwarisan ini, ada orang-orang yang bisa mendapatkan timbal balik keduanya, ada juga yang hanya mendapatkan satu daripada keduanya, ataupun ada juga yang tidak bisa mendapatkan dan tidak bisa juga memberikan, ya. Bisa difahami. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Untuk pelajaran hari ini insya Allah cukup sampai di sini. Dalam pembahasan setelahnya kita akan membahas tentang siapa saja yang berhak mendapatkan warisan di dalam Islam dan bagaimana pembagiannya, ya. Dan bagaimana misalnya siapa yang dapat seperempat, kemudian siapa yang dapat farad, taksib dan sebagainya, insya Allah akan kita bahas di pertemuan setelahnya. Untuk tugasnya jangan lupa dikumpulkan catatannya pada malam hari ini, ya. Jazakumullah khairan ala husnil ihtimam. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Jika ada yang bermanfaat silahkan diterima dan diamalkan. Jika ada pertanyaan atau kurang jelas maka juga silahkan ditanyakan. Jazakumullah khair. Nafa'anallahu bi'ilmi masyayihina fid dharaini. Allahumma astur aiba syaykhina anna wa tudhib barakata ilmihi minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.